Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihanul Kamal Elhara. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Hani. Dan sebelumnya saya sudah membuat tabelnya. Yang pertama, di sini untuk soal pertama, kita disuruh untuk membuat diagram batang vertikal. Dan untuk ketentuannya, urutkan data dari terbesar ke terkecil, lalu gunakan warna yang rapi dan mudah dibaca. Setelah itu beri judul grafik dan label data. Di sini saya akan mengerjakan. Masukkan saya tabel, oke aja. Setelah itu di sini kita akan menentukan dari yang terkecil, dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini udah besar ke terkecil, udah saya urutkan. Yaitu kita membuat diagramnya, kita membuat diagram batang vertikal. Sini kita merubah judulnya. Judulnya vertikal. Itu sudah. Kita taruh sini. Dan dari soal nomor 1 ini juga ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan produk dengan penjualan tertinggi. Dan di sini untuk penjualan produk tertinggi yaitu pada produk kursi. Dan yang kedua, jelaskan produk dengan penjualan terendah. Dan di sini untuk penjualan produk terendah yaitu pada produk sofa. Dan jelaskan mengapa diagram batang cocok digunakan untuk data tersebut. Jawabannya itu karena mudah untuk membandingkan jumlah penjualan antar produk. Dan selanjutnya kita akan menuju soal yang kedua. Ini kita salin dulu. C, kita tambah slide dulu. Oke, kita tulis sini. Oke, dan di sini kita akan membuat diagram batang bertumpuk. Saya akan membuat diagram batang bertumpuk. Ini kita masukkan. Nanti kita ke pembuatan diagram. Untuk diagram bertumpuk seperti ini, kita ganti namanya diagram batang. Diagram bertumpuk. Nah, sudah ada diagram bertumpuk. Dan di sini juga ada beberapa pertanyaan dari soal nomor 2. Yang pertama, jelaskan bulan dengan total penjualan tertinggi. Jadi untuk bulan dengan total penjualan tertinggi yaitu pada bulan Juni. Yang kedua, jelaskan produk paling dominan tiap bulan. Jadi untuk produk paling dominan pada tiap bulan yaitu pada bulan, jelaskan produk paling dominan tiap bulan. Jadi untuk produk yang paling dominan yaitu adalah produk kursi karena selalu menjadi produk paling depan dengan penjualan tertinggi. Dan untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan fungsi strict barcode dalam analisis bisnis, yaitu menunjukkan total penjualan sekaligus komposisi tiap produk dalam satu bulan. Dan untuk selanjutnya untuk soal yang nomor 3, dan untuk yang soal nomor 3 kita juga menyalin dulu dari sini. Kita tambah C dulu. Kita taruh sini. Oke. Dan di sini kita disuruh untuk membuat diagram batang horizontal. Dan untuk ketentuannya yaitu gunakan nama produk sesuai laba dan urutkan dari nilai tertinggi ke terendah. Dan untuk urutannya kita tadi udah di awal udah mengurutkan, dan di sini kita tinggal membuat diagram batang horizontal. Soal A, membuat diagram horizontal. Di sini udah ada untuk diagram batang horizontal. Selanjutnya ada juga beberapa pertanyaan dari soal nomor 3.
Yang pertama, jelaskan perbedaan diagram horizontal dan vertikal. Untuk diagram horizontal sendiri itu kategorinya dari sumbu Y, sedangkan diagram vertikal kategorinya dari sumbu X. Dan yang kedua, jelaskan kapan diagram horizontal lebih efektif digunakan. Jawabannya yaitu saat nama kategori panjang atau jumlah kategori yang banyak. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengerjakan soal yang nomor 3, yang nomor 4, maaf ya. Untuk soal nomor 4 kita juga akan menyalin dari soal yang nomor 3 dulu. Ctrl C, yaitu masuk lembar baru, taruh sini, Ctrl V. Setelah itu di sini juga ada beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu tampilkan presentase, gunakan maksimum kategori, gunakan level yang jelas. Dan di sini kita disuruh untuk membuat tabel pickup. Yang pertama kita akan merubah presentasenya dulu. Sini bawah, itu kita rubah presentasinya dulu. Sini kita masuk ke total. Setelah itu kita ke persen. Sini udah ketemu, maaf. Dan setelah untuk persenannya udah ketemu, kita membuat diagramnya. Kita salin dulu ini. Bawah. Kita membuat diagram, kan? Diagram Picard yang ini. Setelah itu kan ini masih kosong, kita harus kan memasukkan presentasinya di sini. Kita tambah, kita tampilkan data. Di sini udah kelihatan untuk presentasinya. Setelah itu juga ada beberapa pertanyaan dari soal nomor 4. Yang pertama, jelaskan produk dengan kontribusi terbesar, yaitu produk dengan kontribusi terbesar yaitu pada produk kursi. Yang kedua, jelaskan fungsi picker pada visualisasi data, yaitu menunjukkan proporsi atau persentase setiap kategori terhadap total keseluruhan. Yang ketiga, jelaskan kelebihan dan kekurangan picker. Untuk kelebihannya sendiri mudah melihat persentase, dan kekurangannya sendiri kurang efektif apabila kategori dalam jumlah banyak. Selanjutnya saya akan mengerjakan untuk soal yang nomor 5. Dan untuk soal yang nomor 5 saya akan menyalin dari teks dari nomor 3. Oke, tambah soal yang sheet nomor 5. Habis ini Ctrl V. Setelah itu di sini kita disuruh untuk membuat diagram. Di soal nomor 5 ini kita disuruh untuk membuat diagram grafik garis. Dan di sini ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama gunakan warna berbeda tiap produk dari judul dan tabel sumber, dan gunakan legend yang jelas. Saya akan mengerjakannya. Salin, itu kita setelah itu ke grafik garis ini. Setelah itu kita taruh sini. Dan di sini juga ada beberapa pertanyaan dari soal nomor 5 ini. Yang pertama, jelaskan produk yang mengalami kenaikan paling signifikan. Dan di sini sangat terlihat bahwa produk yang mengalami kenaikan sangat melesat yaitu pada produk kursi. Yang kedua, jelaskan apakah tren stabil dan fluktuatif semua produk menunjukkan tren meningkat secara stabil tanpa penurunan. Yang ketiga, jelaskan mengapa Lincoln cocok digunakan untuk data berbasis waktu, karena dapat menunjukkan perubahan dan tren dan data dari waktu ke waktu dengan jelas. Dan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.